Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini untuk memastikan apakah kalian semua masuk hari ini. Oke, kalau namanya Ibu panggil, kalian jawab semangat pagi. Bisa? Bisa. Siti Nabila? Semangat pagi. Nida Nabila? Semangat pagi. Dinda Gesta? Semangat pagi. Oke, Ibu rasa semuanya udah pada semangat. Karena semuanya udah pada semangat, yuk kita nyanyi lagu nasional kita untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Semuanya berdiri. Oke, selanjutnya ada macam-macam wujud benda. Macam-macam
dia akan mengikuti tempat atau wadah di mana ia dituangkan. Nah, contoh benda cair dalam kehidupan kita itu ada air, susu, minyak, jus, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya, walaupun dia dipindahkan ke tempat yang lain, yaitu volumenya akan sama, cuma bentuknya saja yang berbeda, menyesuaikan dengan tempatnya. Lanjut, yang ketiga, wujud gas. Ciri-cirinya itu mengisi seluruh ruangan yang tersedia, tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap. Contohnya gini anak-anak, ketika kita menghirup udara, apakah kita tahu bentuk udara itu seperti apa? Tidak. Apakah kita tahu apakah udara itu segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan lain sebagainya? Tidak ya. Tapi kita bisa merasakan bahwasanya udara itu ada di sekitar kita dan dapat kita hirup. Contoh lainnya tuh ada uap air ketika kalian ingin memasak air panas untuk membuat kopi. Mungkin uap air itu akan keluar dari tempat wadahnya itu. Kita mungkin tidak bisa langsung memegang uap air tersebut, tapi kita bisa melihat dan merasakan bahwasanya ada energi panas dari uap air yang keluar tersebut. Dan yang ketiga contohnya itu adalah kabut. Oke, lanjut. Oke, kita bakal berlatih. Ayo lanjut di pertanyaan yang pertama. Yuk kita baca sama-sama. Zat yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut. Yuk yang bisa angkat tangannya. Silakan ya. Jawabannya sih ada. Oke, kita cek apakah jawabannya padat. 1, 2, 3. Betul. Ini ibu punya hadiah buat Tida karena sudah menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kita baca bareng-bareng lagi. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut Oke, Rani. Apakah benar? Benar jawabannya. Ini Rani. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, yuk kita nyanyi bersama lagi yuk. Biar kita lebih bersemangat. Yuk semuanya berdiri yuk. Yuk, 1, 2, 3. Undang itu ada tiga. Yang pertama itu ada benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukurannya bagaimanapun bentuknya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi lemari dan juga kertas. Yang kedua. Ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga. Itu adalah benda dia tak terlihat, ukurannya tetap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Bentuknya berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, karena sudah pada memahami materi pada hari ini, Ibu akan membagikan tugas kepada anak-anakmu semua. Ini tugasnya secara berkelompok. Nanti Ibu akan bagikan kepada kalian. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya. Nanti Ibu berikan kesempatan untuk 2 orang dari perwakilan kelompok A dan kelompok B untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, silakan anak-anak. Oke anak-anak, Ibu berikan waktu 10 menit ya. Jikalau ada hal yang ingin ditanyakan, anak-anak boleh langsung maju ke depan tanyakan ke Ibu Guru. Setelah anak-anak selesai, boleh dikumpulkan lagi ke
kategorikan yang mana ada wujud benda padat, cair dan gas. Nah, wujud benda padat ini saya di sini ada gergaji, kalau cair itu ada air kolam renang, kalau gas itu ada gas dari pabrik. Oke, benar kan teman-teman? Karena Dinda benar, Dinda mendapatkan 1 buah hadiah. Selamat Dinda. Terima kasih. Oke, satu lagi siapa yang maju? Aku Ibu. Aku Ibu. Silakan kita, ayo kita. Maju ke depan kita. Jelaskan apalagi nih contoh dari benda padat, cair dan gas. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab jawaban saya. Wujud gas itu klasifikasi benda-benda di bawah. Yang dikategorikan benda itu adalah selokan. Yang cair adalah air. Bisa gas? Kendaraan mobil. Oke, benar. Ini ada sedikit hadiah buat kita. Kasih, Ibu. Oke, anak-anak boleh dikumpulkan lagi ya. Nanti Ibu koreksi apakah kalian sudah bisa membedakan antara wujud benda cair, padat, dan juga gas. Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, Ibu mau ada satu orang yang berani nggak sih buat menjelaskan materi kita tentang wujud benda? Yuk, yang mau, yang berani, boleh maju ke depan. Maju ke depan untuk menjelaskan berdasarkan ini. Ya, boleh. Oke, silakan Siti Nabila. Guys, akan menyimpulkan apa itu wujud padat dan cair. Wujud benda adalah bentuk keadaan suatu benda yang dapat kita lihat, sentuh atau rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua benda yang ada di sekitar kita menjadi wujud benda tertentu sehingga kita dapat membedakan suatu benda dengan benda yang lainnya. Ada berapa? Contohnya padat itu ada contohnya meja, kursi, buku, pensil, penghapus, dan kartu. Kalau yang cair itu adalah benda yang dapat contohnya air, minyak goreng, susu, sirup, dan kecap. Kalau yang gas ini ada benda padat, benda cair. Contohnya itu ada udara, air, uap air, gas, dan kompor. Oke, karena Siti Nabila sudah berani untuk menyebutkan, ini ada sedikit hadiah untuk Siti Nabila. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak, Ibu rasa kalian sudah pintar-pintar banget, sudah mulai memahami materi pada pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu harap semua yang kita pelajari ini bisa kalian terapkan. Jadi kalian bisa membedakan mana benda cair, benda padat, dan juga benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan atau kalian bingungkan, kalian boleh tanyakan kepada ibu guru atau kepada teman kalian. Nah, sebelum kita pulang, Ibu ada pekerjaan rumah yang harus kalian selesaikan di rumah. Kalian kerjakan bersama keluarga, kakak, atau bahkan saudara kalian ya. Dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebagai kesimpulan, intinya wujud benda adalah keadaan benda sesuai dengan bentuknya. Ada 3 jenisnya, yang pertama padat, cair, dan juga gas. Contohnya dalam kehidupan ada banyak sekali yang kita jumpai. Seperti benda padat itu ada papan tulis, meja, benda cair itu ada air minum dan air susu. Terus yang ketiga benda gas itu ada udara dan asap kendaraan. Untuk itu, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.